Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 107. Cerita dimulai setelah bertemu dengan Yoseong. Hajin langsung bergerak menuju kantor utama Soyosim. Di saat itu Hajin langsung menyampaikan pemikirannya kepada Soyosim tentang sebuah misi yang akan ia jalankan. Dengan wajah yang begitu terkejut, Soyosim berkata, "Apakah kau berencana untuk pergi ke Xiangxi dengan cara yang seperti itu?" Saat mendengar Hajin yang bertanya apakah itu masalah, Soyosim kembali berkata, "Akan tidak adil jika dikatakan tidak akan ada sebuah masalah. Tetapi bagaimana mungkin kau bisa memikirkan sesuatu yang seperti itu?" Sambil meminum minumannya, Hajin berkata, "Kau bersikap yang seakan-akan kalau itu adalah ide yang sangat aneh. Sebenarnya untuk pergi menuju Xiangxi begitu mudah. Kita akan berpura-pura kalau Tuan Putri dari Istana Es sedang melakukan perjalanan pada dataran tengah. Dan aku dan juga Ma Dongpil akan berperan sebagai pengawalnya. Aku rasa kalau itu akan terlihat begitu wajar." Mendengar itu, Soyosim berkata, "Tentu saja itu adalah ide yang sangat buruk. Bahkan hal itu akan menyangkut martabat kultus kita." Hajin kembali berkata, "Martabat akan terungkap bukan karena soal status, akan tetapi martabat akan terlihat bagaimana cara berbicaramu dan juga tindakanmu." Soyosim berkata, "Tentu saja aku tahu, namun ketika dirimu sudah menjadi seorang pemimpin muda, maka martabat yang kau tunjukkan sangatlah penting. Seharusnya kau menunjukkan dirimu dengan lebih bermartabat daripada siapapun di dalam kultus ini. Tetapi entah mengapa kau bertindak sebagai seorang pengawal. Sebenarnya metode ini tidaklah buruk. Baik aku ataupun Yoseong sudah pasti lebih mengkhawatirkan martabatmu sebagai seorang pemimpin muda. Kedudukan seorang pemimpin muda sekte demonik sama sekali tidak boleh dibandingkan dengan kedudukan seorang pemimpin sekte lain. Oleh sebab itu, kau harus terlihat bermartabat sebagai pemimpin muda kultus kita. Lagi pula, menjalankan strategi yang gegabah sebagai seorang penjaga itu merupakan sebuah masalah. Terlebih lagi jika ditambah dengan berbohong tentang identitasmu yang sebenarnya. Jika para seniman bela diri kultus demonik yang berada di luar sana telah melihat akan hal ini, maka bisa dipastikan kalau mereka merasa malu sembari menghempaskan kepala mereka ke atas tanah. Apakah kau sadar jika hal ini telah terungkap, maka tidak hanya keselamatanmu yang terancam, akan tetapi hal itu akan menjadi sebuah guncangan yang sangat besar bagi seluruh murim yang berada di bawah naungan kultus demonik." Saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia mengetahuinya, Soyosim kembali berkata, "Aku rasa kalau dirimu sama sekali tidak sadar. Asal kau tahu, sebuah dampak dari guncangan ini sudah pasti akan sampai kepada sang raja. Meskipun sang raja mengatakan kalau dia tidak peduli, tetapi semangat juang dan juga moralnya kultus demonik akan jatuh dengan serendah mungkin." Menanggapi ocehan Soyosim yang begitu panjang, dengan santainya Hajin berkata, "Jika memang seperti itu, bukankah hal ini sama sekali tidak akan menjadi masalah? Lagi pula sang raja sama sekali tidak peduli. Saat ini aku sudah mendapatkan persetujuannya, jadi yang tersisa hanyalah kepergianku. Aku datang ke tempat ini hanya meminta kereta besar yang akan aku gunakan bersama Sang Rin di dalam perjalanan itu. Aku menghargai bagaimana perhatianmu, tetapi ini bukanlah keputusanmu di dalam mengomentari akan hal itu." Sontak Soyosim sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Hajin akan mengatakan sesuatu yang seperti itu. Sambil menghela nafas panjangnya, Soyosim berkata, "Entah mengapa kau sama sekali tidak pernah berubah meskipun kau sudah menjadi seorang pemimpin muda." Hajin pun berkata, "Mau bagaimana lagi kalau aku memang terlahir sudah seperti ini. Jadi kau tidak perlu merasa heran." Cerita berpindah pada sore harinya. Sambil menunjukkan sebuah pakaian kepada Sang Rin, Hajin berkata, "Ini adalah kain yang disebut sebagai kain baja. Sebenarnya aku tidak tahu kalau ini terbuat dari bahan apa, tetapi mereka mengatakan dia sama sekali tidak akan meninggalkan goresan sedikit pun meskipun dia telah terkena pedangnya seorang ahli. Dan ini adalah artefak kuno yang berasal dari penyimpanan Heavenly Demon. Jadi kau bisa memakainya tepat di luar pakaian dalammu." Kemudian sambil memakaikan sebuah gelang kepada Sang Rin, Hajin kembali berkata, "Ini adalah benda yang dikenal sebagai gelang penakal racun. Benda ini akan sepenuhnya melindungi tubuhmu dari berbagai macam racun yang mematikan. Bahkan tidak peduli sebanyak apa kau terkena racun."
Setelah itu, Hajin langsung memakaikan sebuah jubah kepada Sangrin. Ia kembali berkata, ini adalah jubah darah ulat sutra. Orang-orang mengatakan kalau ini mampu meredam tembakan meriam dan bahkan tidak akan merusaknya. Jadi aku berpikir kalau ini akan sangat membantumu di dalam perjalanan. Sambil menyipitkan kedua matanya, Sangrin berkata, aku tahu kalau ini hanyalah sogokan karena kau sudah membuat sebuah rencana tanpa berbicara kepadaku terlebih dahulu. Melihat Hajin yang hanya tertawa sambil berteriak, Sangrin kembali berkata, seharusnya kau membicarakan hal itu kepadaku terlebih dahulu. Jadi untuk apa kau memberikan begitu banyak hadiah ini kepadaku, sedangkan kau sudah memutuskan semuanya sendirian? Dengan santainya Hajin berkata, sebenarnya aku terlalu bersemangat sampai-sampai aku bertindak tanpa memikirkan terlebih dahulu. Tetapi kita akan bergerak secara diam-diam agar kita tidak menarik perhatian. Saat mendengar Sangrin yang mengatakan kalau dia harus membawa Angwa, Hajin pun berkata, kita tidak perlu membawa Angwa karena itu sangatlah berbahaya. Jadi kita akan meninggalkannya di tempat ini. Mendengar itu, Sangrin berkata, apakah kau tidak berpikir bagaimana mungkin seorang putri dari Istana Es telah berkelana mengitari dataran tengah tanpa membawa seorang pelayan dan hanya membawa 2 orang penjaga laki-laki? Apakah kau pikir kalau itu masuk akal? Hajin berkata, aku tidak pernah berpikir sampai sejauh itu karena aku sama sekali tidak ada niatan untuk membawanya. Tetapi bisakah kita tidak perlu membawanya karena ini sangatlah berbahaya? Namun Hajin langsung terdiam ketika mendengar Sangrin yang kembali berkata, lihatlah dirimu, entah mengapa kau begitu protektif terhadap pelayanmu sendiri. Tetapi saat ini apakah ada seorang pelayan di dalam kultus demonik yang memiliki tenaga dalam dan juga kesadaran yang lebih baik daripada Angwa? Mendengar itu, Hajin bergumam, apa yang dikatakan oleh Sangrin memanglah benar. Meskipun dia hanya menunjukkan penampilan yang sangat lemah sebagai seorang pelayan, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangatlah dahsyat. Selama ini dia terus saja melatih metode kultivasinya secara konsisten. Oleh sebab itu, dia menjadi salah satu yang terkuat di antara para pelayan yang bekerja di dalam kultus demonik. Sangrin berkata, sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk dirinya. Jadi kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih seni bela dirinya dengan sungguh-sungguh. Meskipun begitu berat untuk membawa Angwa di dalam misi itu, tetapi apa yang dikatakan oleh Sangrin memanglah benar. Hajin berpikir tidak ada satu orang pun pelayan di dalam kultus demonik yang lebih layak daripada Angwa untuk menjalankan misi itu bersama mereka. Halo guys, sebelum lanjut ke cerita, kali ini saya mau promosikan sebuah komik baru yang sangat wajib buat kalian tonton di channel ini. Dan ini adalah komik yang MC-nya sangat badas, bengis dan juga psikopat. Jadi saya menyarankan jika kalian sudah selesai nonton cerita Lord Wonwi, maka kalian wajib lanjut untuk menonton video komik Murim Psikopat yang sudah tayang di channel ini. Cerita berpindah ketika hari sudah malam. Terlihat sang raja sedang menikmati minumannya tepat di atas atap istana kerajaan. Dan itu adalah pertama kalinya ia melakukannya setelah sekian lama menjadi sang Heavenly Demon. Namun itu bukanlah disengaja, akan tetapi itu adalah tempat yang tidak akan mudah untuk dilihat oleh para penjaga. Tidak lama kemudian, terlihat Mudam langsung memberi hormat kepada sang raja setelah sampai di tempat itu. Melihat kedatangannya, sang raja bertanya bagaimana kondisi pavilion para penjaga. Mudam berkata, tidak ada yang berbeda daripada yang sebelumnya. Saat ini kemampuan ketua pertama sangat terampil sehingga semuanya telah berjalan dengan begitu baik. Bahkan berkat ketua pertama, kemampuan semua orang telah meningkat secara drastis. Sang raja berkata, apakah namanya adalah Li Gunxiong? Yang aku dengar kalau orang itu sangatlah berbakat. Jadi apakah kau berencana untuk memilihnya sebagai penerusmu? Mudam berkata, aku berpikir kalau ini terlalu cepat untuk memutuskannya. Tetapi aku rasa kalau dia sudah sanggup untuk mengambil alih peran itu. Sang raja berkata, setelah dirimu sudah membuat keputusan, maka bawalah anak itu kepadaku. Setelah mengatakan itu, ia pun mengajak Mudam untuk minum bersamanya. Namun Mudam begitu canggung untuk minum bersama sang raja dalam kondisi yang seperti itu, yang seakan-akan kalau ini adalah pertama kalinya ia melakukannya. Tiba-tiba saja sang raja langsung terbatuk dan ini adalah pertama kalinya ia terbatuk di hadapan orang lain. Sontak Mudam sangatlah terkejut, matanya terbelalak. Ia berkata, wahai sang raja, apa yang terjadi kepadamu? Apakah mungkin kalau dirimu sedang sakit? Dengan santainya sang raja berkata, meskipun aku sangat ingin merasa sakit, tetapi tubuhku akan menolaknya secara langsung. Selama aku masih hidup, aku sama sekali tidak akan merasa sakit ataupun merasakan sesuatu yang seperti itu.
Ketika mendengar Mudam yang mengatakan kalau dia terlihat sedikit kelelahan, sang raja kembali berkata, "Untuk pertama kalinya setelah mencapai ranah ini, aku menggunakan seluruh ki yang aku miliki untuk melakukan sesuatu. Jadi sudah sewajarnya kalau aku merasa kelelahan." Setelah mengatakan itu, sang raja langsung berdiri dari tempat duduknya. Lalu ia kembali berkata, "Mudam, apakah kau tahu bagaimana aku bisa menjadi sang Heavenly Demon Kultus ini? Aku mendapatkan posisi ini dengan melalui perjuangan yang begitu sulit. Bahkan perjuangan di saat itu jauh berbeda jika dibandingkan dengan perselisihan para muridku di saat ini. Pertarungan yang kami hadapi jauh lebih kejam dan juga brutal layaknya binatang buas. Asal kau tahu, mengelabui seorang musuh merupakan hal yang sangat wajar. Bahkan jika diperlukan, kami akan menangkap anggota keluarga dari yang lainnya untuk dijadikan sebagai sandera sehingga terjadinya perang saudara." Mendengar kisah sang raja, Mudam berkata, "Wahai sang raja, dulunya aku pernah mendengar kalau itu adalah pertarungan yang paling ganas dalam sejarah kultus kita." Kemudian sang raja kembali berkata, "Asal kau tahu, itu adalah pertarungan yang sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh pemimpin kultus yang sebelumnya. Hal itu disebabkan karena dia tidak memiliki kekuatan yang besar untuk bisa mengatasinya. Alasannya sangat sederhana, karena beberapa dari kandidat dan juga aku sudah melampaui ranahnya sang pemimpin di dalam seni bela diri. Meskipun hal ini sama sekali tidak diketahui oleh dunia luar, akan tetapi dapat dikatakan kalau kultus demonik di saat itu telah berada pada situasi yang paling bergejolak. Lalu karena kematian yang mendadak sang pemimpin sebelumnya, maka pemimpin yang baru yang menunjukkan kemampuan yang cukup baik langsung ditunjuk untuk menggantikannya. Tetapi sangat disayangkan dia memiliki sebuah batasan pada kemampuan seni bela dirinya. Sebenarnya masalahnya tidak terletak pada seni bela dirinya, akan tetapi hal itu telah terletak pada sifat aslinya. Pemimpin yang sebelumnya adalah seorang pemimpin yang tidak mendapatkan gelar sebagai sang Heavenly Demon. Karena dia merasa minder dan juga tertekan akan hal itu, maka ia pun memerintah kultus demonik sebagai seorang tiran. Tirani itu begitu parah sehingga para demon yang percaya dan juga mengikuti ajaran dewa secara kolektif mulai mengeluh. Mereka menyadari kalau para pemimpin telah membusuk di dalam korupsi. Lalu para masyarakat yang mulai muak atas penindasan akhirnya mulai memilih untuk pergi meninggalkan kultus demonik. Pada saat itu, aku dan juga para kandidat yang lainnya telah maju ke permukaan, tetapi kami bukanlah muridnya sang pemimpin. Sebagian dari mereka adalah anaknya para petinggi dan juga sebagian yang lainnya adalah orang-orang yang berasal dari keluarga sederhana yang bekerja di luar dinding. Meskipun seperti itu, yang terpenting bukanlah status kami, melainkan adalah masa depan. Hal yang paling penting adalah apa yang harus kami lakukan untuk mendukung generasi berikutnya demi masa depan kultus demonik. Dengan cara yang seperti itu, maka ada 13 orang seniman bela diri muda yang memiliki kemampuan luar biasa telah berkumpul bersama-sama. Secara diam-diam kami menciptakan sebuah organisasi yang bernama Asosiasi Demon Divine. Kemudian kami mencuri segala macam seni bela diri dan juga ramuan ajaib kultus demonik. Kami melakukannya dengan memanfaatkan sebuah celah kultus demonik yang menjadi sarang koruptor. Kemudian setelah 5 tahun bersama-sama melewati semua itu, akhirnya kami semua telah membuat sebuah keputusan, yaitu untuk bertarung sampai mati. Terlihat Mudam sangatlah terkejut, matanya bergetar karena ini adalah pertama kalinya ia mendengar sebuah kenyataan yang seperti itu dari sang raja. Kemudian sang raja kembali berkata, "Meskipun tidak ada satu orang pun yang mengakui kami sebagai kandidat, akan tetapi kami tetap berusaha untuk bergerak. Setelah sebagian dari kami telah mati dalam pertarungan gila yang berawal dari persahabatan, akhirnya kami mendapatkan sebuah dukungan dari orang-orang kultus. Itu adalah tahapan yang sangat mengerikan, yang seakan-akan kalau kami telah berdiri di panggung neraka. Kami harus membuktikan bagaimana kemampuan kami dengan membunuh sahabat kami yang sudah berjuang untuk melewati masa-masa sulit secara bersama-sama. Tetapi mereka yang mati sama sekali tidak pernah menyalahkan orang lain dan juga merasa dendam atas kematiannya. Hal itu disebabkan karena mereka meyakini seseorang yang lebih kuat akan membawa perubahan kepada kultus demonik untuk menjadi lebih baik. Di saat itu aku bertarung dengan lebih sengit karena aku sama sekali tidak benci kepada mereka." Mendengar itu, Mudam bergumam, "Saat ini aku telah mendengar cerita rahasia sang raja yang sama sekali tidak pernah didengar oleh siapapun. Aku bersyukur kalau itu telah diceritakan kepadaku. Namun aku sangat tersentuh oleh tindakan para senior yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengabdikan diri mereka kepada kultus demonik.
Sang raja berkata, percaya atau tidak, sampai saat ini pertarungannya sama sekali belum berakhir. Atau lebih tepatnya, kami mencoba untuk melihat akhirnya setelah putra ketiga menjadi pemimpin muda kultus ini. Mudam, apakah kau sama sekali tidak penasaran mengapa aku membatasi kegiatan di luar kultus selama 30 tahun ini? Terlihat Mudam hanya bisa menelan ludah. Di saat itu ia merasakan secara naluriah kalau sang raja akan memberitahu sebagian besar dari rencananya yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ketika mendengar Mudam yang mengatakan kalau dia penasaran, sang raja kembali berkata, tentu saja kalau dirimu sangatlah penasaran, tetapi dirimu dan juga para Mozan telah melihat bagaimana konsekuensi dari keputusan itu. Biasanya air yang menggenang sudah pasti akan membusuk. Kehadiran seorang musuh yang tidak terlihat sama seperti tulang ikan yang menyangkut di tenggorokan. Tetapi jika dirimu sudah terbiasa dengan itu, maka hal itu tidak akan mengganggu lagi. Seperti gunung berapi yang sedang tidur, mereka yang belum pernah mengalami era itu akan melihat musuh dengan rasa penasaran daripada merasa takut. Mudam, bukankah ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil alih dunia ini yang mulai hancur dari dalam? Dengan wajah yang memucat, Mudam berkata, wahai sang raja, ketika dirimu mengatakan kalau pertarungannya belum berakhir, sebenarnya apa yang Anda maksud? Di bawah sinar rembulan yang menerangi malam itu, sang raja berkata, saat ini aku sudah membesarkan seorang pewaris yang sangat aku kagumi, seseorang yang sangat sempurna, entah itu secara publik ataupun pribadi. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.